campur dengan perkara yang ilahi, maka akan hamil seluruhnya. Maka yang muncul adalah perkara ilahi. Setuju dengan Tuhan-Tuhannya? Katakan amin. Saya mau kasih contoh satu. 5 tahun yang lalu, saudaraku, ya saya sering muncul di mana-mana, dan ketika itu banyak menggoncangkan persaingan hamba-hamba Tuhan yang sudah ada. Soalnya saya dicibir oleh banyak pendeta, saya dicibir oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Sekarang saya bisa ngerti dengan ayat ini dan saya mensyukuri. Kenapa saudaraku? Orang tuh bilang gini, oh Pak Nisa Solihin khotbah di mana-mana. Dia kan dulunya pekerjaannya adalah marketing asuransi. Oh dia pintar ngomong karena dia orang marketing asuransi. Dia ngecap di mana-mana. Setuju dengan saya? Ketika Yesus saya izinkan meluasa bekerja dalam kehidupan saya, 3 sukat tepung dicampur dengan sesuatu yang ilahi. Yang muncul sekarang perkara-perkara surgawi. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah. Katakan haleluya. Saudara punya pengalaman dalam bisnis, saudara punya pengalaman dalam keuangan, saudara punya pengalaman dalam pembukuan, saudara punya pengalaman di dalam keuangan, saudara punya pengalaman di dalam apapun. Itu olahraga, itu seni, itu art, itu media, itu government, itu birokrasi. Walaupun semua itu sepertinya adalah duniawi, tetapi ketika Allah, saudaraku, diizinkan leluasa menghamilkan semuanya, yang keluar di perkara kalian. Semangat Tuhan. Yang jadi masalah sekarang, apakah sudah izinkan Allah leluasa bergerak dalam hidup saudara? Yang jadi masalah sekarang adalah, apakah sudah izinkan Tuhan untuk bergerak mengintervensi kehidupan saudara? Walaupun cuma 3 sukat benih, 3 sukat tepung, izinkan saudara, dia bekerja dengan hebat dan api. Terus terang, 5 tahun yang lalu saya tersinggung dengan hamba Tuhan ini. My goodness, gue bisa khotbah kenapa dibawa-bawa sama marketing asuransi? Dia nggak ada hubungannya deh. Ya kan? Tapi saya ingat sekarang saudara, ketika itu saya sebagai board di dalam marketing, saudara, kalau yang namanya presentasi gitu, buruh 3.000 orang untuk life insurance, 3.000 orang untuk endowment, 3.000 orang untuk personal accident. Saudara, kita bisa langsung itu yang namanya presentasi, saudara, di tengah-tengah CEO untuk machinery breakdown insurance. Saudara, saya bisa dengan pasti ketika itu menyampaikannya. Saya baru ngerti ketika yang ilahi leluasa dalam kehidupan saya. Apa yang terjadi? Itu dicampur aduk. Maka yang manusia hina, yang ilahi muncul. Baik Ibu Indah, itu yang namanya bisa nyanyi, itu 3 sukat tepung. Setuju? Oke? Ya. Ada saudara yang kerja di kontraktor, Steven. Ada sahabat saya Pak Julius, itu di IT. Saudaraku, itu 3 sukat tepung. Kalau Tuhan diizinkan untuk leluasa bekerja. Dan ada lagi Ibu Awit, saudaraku, menari itu adalah 3 sukat tepung. Lainnya ya. Oke. Saudaraku, apapun itu bisa menjadi raw material untuk Tuhan dikerjakan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kejadian 2 minggu yang lalu, setelah saya temukan ayat ini, saya mensyukuri bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya itu menjadi 3 sukat tepung. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu saya menerima undangan pelayanan dari Pak Dani Tumiwa. Cukup aneh undangannya, yaitu adalah untuk menjadi pengajar di sekolah Alkitab, sekolah teologi SKT 2 di bawah pengembanaan pendeta Dr. Insinyur Niko Raharjo. Saudaraku, sekolah Alkitabnya 12 kali pertemuan. Dan saya tanya ke beberapa murid yang ada, gimana sekolahnya? Luar biasa, Pak Risa. Siapa aja yang ngajak? Waduh, saudaraku, yang disebutin doktor, master. Ya saya bisa mengerti lah.
Kenapa saudaraku kalau sekolah di STT, saudaraku, kalau sekolahnya S1, itu yang namanya dosennya harus S2. Betul dong? Oh iya, peraturan Dikbud begitu. Kalau sekolah S2, itu yang namanya dosennya harus S3. Betul dong? Nah saudaraku, ini aku ngajar S3. SD, SMP, SMA. Saudaraku apa yang terjadi? Aku tanya, yang season siapa? Dokter. Yang season kedua, master. Yang season kedua, PhD. Waduh, saudaraku, itu ketika mereka bilang, wah ciamik bang, itu yang namanya dokter ngajarnya. Itu saudaraku ngadeng itu langsung ngadek deh. Langsung aku ngadek deh. Katakan bersama mereka saya ngadek deh. Saudaraku ketika dia berkata, wah itu yang namanya master itu, waduh bang ngajarnya ciamik pak. Mantep pak, pol. Ya kan? Bagus pak, my goodness. Aku cuma bilang ini sama Tuhan, Tuhan, aku gak bisa ngajar sampai hari terakhir baru selesai. Saudaraku, itu adalah ajaran yang baru selesai saya ketik. Bayangin, hari terakhir persiapannya 4 bulan, nggak kelar-kelar, ya kan? Perasaan salah dulu, gitu, ya kan? Akhirnya kepepet, ya sudah tak kirim aja. Dan ini dia lagi bikin susah. Setelah mengajarnya 3 jam, aku tuh cuma mikir gini, ada ngomong naon orang deh. Ada kalau itu ngomong gitu udah teriak-teriak itu jam itu udah terus. Dan semua aku bingung banget. Cuma dapetin saudara sinopsis. Ini cuma 1 halaman. Dan aku harus ngomong 3 jam. Wah, aku bilang Tuhan ini gimana? Nekat sampai ke Tanjung Duren ngajar. Selalu apa yang terjadi? Kedua jurusan pengkhotbah itu dari awal sampai akhir duduk di depan gue. Dia yakin gue ngasar begitu. Oh itu teolog unggul. Itu teolog gue. Kenapa? Karena saya lihat dari bentuk rambutnya. Itu kalau botak di depan itu pemikir. Kalau botak di belakang itu orang pintar. Kalau botak semua dia pikir dia pintar. Waduh, ini pintar beneran kalau ya kan? Ini pintar beneran. Dan saudaraku baik jadi selesaikan itu yang namanya ngajarku. Besoknya kedua jurusannya telepon aku, Aliza, atas permintaan banyak gereja Tuhan, Pak, itu yang namanya angkatan kedua itu akan diadakan. Dan saya minta tolong Pak Aliza ngajar. Coba perhatikan, khotbah bagus, ngajar bagus, ketahuannya dari mana? Kalau diundang lagi. Sudah, kok nggak ada yang aneh tuh? Soalnya nggak bisa bilang ini khotbah tuh bagus tapi nggak bakal diundang, percuma. Sudah, berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah. Kenapa saudaraku? Karena saya mengerti, tolong perhatikan, ada satu ayat yang menarik sekali. Lukas 17 ayat yang ke-20. Lukas 17 ayat yang ke-20. Lukas 17 ayat yang ke-20. Apapun pengalaman hidup, apapun pendidikan dalam hidup, saudara, tidak ada yang kebetulan. Katakan amin. Bahkan saya minta maaf, trauma sekalipun, perkara buruk sekalipun, saudaraku, itu menjadi 3 suka tepung ketika di tangan Allah. Maka sesuatu yang duniawi sekalipun akan bisa Tuhan ubahkan menjadi surgawi. Karena kerajaan surga adalah seumpama ragi. Perhatikan saudaraku, Lukas 17 ayat yang ke-20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Saya selalu mengajarkan kepada saudara, saya tidak pernah pusing dengan lahiriah, saya tidak pernah pusing dengan yang fisik, saya tidak pernah pusing dengan perkara-perkara jasmani, karena kerajaan Allah rohani. Setuju dengan saya? Saya tidak pernah pusing, karena saya ngerti prinsipnya. Soal perkara jasmani, saya nggak pernah pusing mau fisik kayak enggak seperti itu. Mau lahiriah, itu bukan kerajaan Allah. Itu yang namanya kerajaan surga, bukanlah perkara lahiriah. Kerajaan surga bukanlah fisik. Saudaraku, saya masih tetap senang kok. Beneran saudaraku, saya ditempatkan di Sawangan. Saya luar biasa senang.
Baru saja selesai sedang renovasi, ini sudah sesak sedemikian rupa. Dan ini udah gak mungkin lagi saudara kita renovasi lagi. Tidak mungkin kita renovasi. Ada jemaat saudara bilang gini sama aku, Pak, saya berdoa sama Tuhan. Saya ingin memberkati Sawangan, Pak. Ngasih bendera kecil. Lah kok nanggung? Begitulah saudara kan. Ya pokoknya bendera kecil lah. Begitulah. Tolong Pak SMS ke saya. 12 negara Pak. 12 negara Pak. Tolong SMS ke saya. Berarti itu 12 negara ada di hatinya Sawangan. Itu 12 negara. Itu ada di dalam pikiran dan doanya Sawangan. Tolong Pak, Bapak SMS. Lalu SMS. Setelah di SMS dia pakai beberapa menit protes orangnya. Pak, kurang keren. Ini kurang keren. Yang kenapa itu kurang keren? Yang lain mintanya Nigeria Pak. Yang lain minta Uzbekistan Pak. Yang lain Pak itu mintanya negara yang di Afrika Pak. Bapak kurang keren. 12 negara ini rasanya biasa-biasa aja negaranya. Tapi saya langsung bilang begini, ini 12 negara saudaraku yang ada di depan saudara. Ini adalah negara-negara yang saya secara pribadi sudah menginjakkan kaki dan melayani kerajaan Allah di sana. Selama aku gak pusing, walaupun gedung gerejanya kecil, visi kecil dan apa. Yang penting dampak kita bangsa-bangsa. Ketika saudara ragi surgawi dalam kehidupan kita, leluasa bekerja. Walaupun kita cuma punya 3 suka tepung sekalipun, Tuhan hamilkan menjadi sesuatu yang hebat. Karena jangan sudah berkata, aku gak punya talenta apa-apa. Aku orang Sawangan, orang desa, aku gak punya apa-apa. Aku gak pernah sekolah Alkitab, aku gak bisa ngerti apa-apa. Aku cuma punya 3 suka tepung. Saudaraku, di tangan Tuhan yang tidak terbatas menjadi tidak terbatas. Ini sudah. Tadi malam kita bikin ibadah di tempat ini. Aku nikmati Tuhan, Tuhan biasa. Ibadah pria berkumpul 100 orang, pria semua, nggak ada yang setengah pria. Saya absen. Kalau absennya benar, saudaraku boleh masuk. Kalau absennya begini, nggak boleh masuk. Kenapa begini? Oh. Jadi saudaraku, aku pastikan pria tulen masuk semua. 100 laki-laki, wah itu ibadah 3 jam. Kita dilawan Tuhan luar biasa. Aku senang saudaraku, biasa ibadah ada setengah perempuan. Dan kebanyakan saudaraku ibadah di mana-mana kan kebanyakan perempuan. Iya laki kami saudara. Itu masuk aku khotbah dulu enak enak. Perempuan itu sebagainya kan. Saudaraku, aku khotbahkan soal ragi surgawi dan ibadah daripada pria itu adalah ibadah ragi surgawi agar hidup kita bisa menghamilkan perkawinan, menghamilkan keluarga, menghamilkan dunia bisnis. Katakan amin. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, sang ragi surgawi, ketahuilah hidup saudara adalah ragi surgawi untuk dunia ini. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah. Saudara jangan pernah sekali kali berkata, dunia sudah terlanjur bejat Pak, bisnis sudah terlanjur bejat Pak. Saudara jangan pernah berkata, dunia keartisan sudah terlanjur bejat Pak. Itu yang namanya dunia olahraga sudah terlanjur bejat Pak. Itu yang namanya dunia bisnis, itu yang namanya korupsi, nepotisme sudah sedemikian bejat Pak. Saudaraku, 3 suka tepung. Ketika saudara hadir, saudaraku, saya akan lagi menambahkan digantikan dengan perkara-perkara yang ilahi. Amin. Oh ya, saya mengerti sekali. Saudaraku, biarlah hidup kita menjadi lagi surgawi yang menghamilkan banyak kehidupan. Selama 2 bulan yang lalu, saya ikutin sebuah camp camp anak youth di Kamboja. Namanya adalah RTS, Raising the Standard. Saudaraku, aku datang terlambat jam 3 karena aku ada pelayanan. Tapi Keisha anakku yang kecil jadi fasilitator. Keren saudaraku, Keisha jadi fasilitator. Itu sebelahnya siapa? Sahabat-sahabatku Pak. Gimana? Naikkan mulut nggak? Oh nurut Pak.